Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk unit SMA Islam Lunuha kelas 10C. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak kami semua, para siswa kelas 10C? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita masih di bab yang sama, yaitu persamaan nilai mutlak, persamaan dan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pada pertemuan yang sebelumnya, pada pertemuan yang lalu, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kita sudah mempelajari bagaimana konsep nilai mutlak. Jadi poin yang pertama itu poin A, konsep nilai mutlak. Kita sudah pelajari bagaimana menentukan, bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak, tapi hanya dengan menggunakan konsep nilai mutlak, yaitu dengan definisi satu-satu pada pertemuan yang lalu. Ya, bagaimana kita sudah bahas contohnya, ya, kemudian juga kita sudah Ustadz kasih latihan. Sebagai evaluasi dari latihan yang Ananda semua kumpul, di situ Ustadz lihat masih banyak yang belum paham, ya. Maka oleh karena itu Ustadz akan ulang kembali, ya, Ustadz akan ulang kembali sedikit mengenai konsep nilai mutlak, bagaimana kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Taib. Jadi kalau kita lihat contoh yang kemarin anak Ustadz, contoh latihan kemarin kita akan bahas, ya. Gunakan definisi satu-satu untuk menentukan nilai mutlak berikut. Jadi yang A, tentukan nilai mutlak X kurang 3 untuk X bilangan real. Yang B, tentukan nilai mutlak 2X tambah 3 untuk X bilangan real. Yang ketiga, tentukan nilai mutlak 1/2X kurang 2/3 untuk X bilangan real, ya. Coba kita antum perhatikan dulu, kita akan bahas sedikit. Baik, ini dia. Perhatikan. Jadi anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, antum cukup mengerjakannya. Jadi gini, X kurang 3, nilai mutlak X kurang 3, maka ada dua kemungkinan jawaban. Kenapa dua kemungkinan? Karena yang pertama, jika diasumsikan bernilai lebih besar sama dengan 0, bernilai positif, ya. Yang kedua, jika di sini lebih kecil 0 atau negatif, maka ketika kita asumsikan dia lebih besar sama dengan 0, maka jawabannya antum cukup buat seperti ini aja. Ya, X kurang 3, maka tetap X kurang 3. Ya, masih positif. Ini untuk kondisi X lebih besar sama dengan 0. Yang ini, yang B, antum tinggal tambahkan tanda negatif. Nah, ini berarti maksudnya kita asumsikan di sini negatif. Maka kalau kita asumsikan di sini negatif, maka harus dikalikan dengan tanda negatif. Maka tambahkan minus, buka kurung ya, harus pakai kurung karena nanti perkalian tanda ke dalam. Minus X kurang 3, yang mana X lebih kecil dari 0. Jadi anak Ustadz, antum sampai di sini pun sudah cukup sebenarnya, ya, sampai sini sudah cukup, ya. Tapi jika memang mau dijabarkan, boleh. Contoh negatif kali positif, negatif, ya kan? Negatif kali negatif, positif 3. Yang mana X lebih kecil 0. Seperti itu. Udah cukup sampai situ saja. Jadi antum cukup menjabarkan itu aja, ya. Selesai. Karena kita belum berbicara menentukan nilai X. Masih kita mempelajari konsep nilai mutlak, yang mana kita menentukan
penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi satu-satu. Yang B, coba lihat 2x tambah 3. Sama. Yang pertama positif buatkan ya, 2x tambah 3 yang mana x lebih besar sama dengan 0. Yang kedua tambahkan negatif. Minus 2x, minus buka kurung, harus buka kurung ya. Minus buka kurung 2x tambah 3 yang mana x lebih kecil 0. Kalau ini, kalau antum mau jabarkan boleh. Minus kali 2x minus 2x. Minus kali positif minus 3. Kalau mau dibongkar boleh, silakan seperti ini. Oke. Yang ketiga yang C, begitu juga sama. Yang pertama buatkan positif untuk x lebih besar sama dengan 0. Yang kedua buatkan negatif untuk lebih kecil 0. Maka kalau ini, kalau antum mau jabarkan silakan, boleh juga. Berarti minus 1/2x kemudian negatif kali negatif positif untuk kondisi x lebih kecil 0. Ya? Jangan bingung-bingung. Insyaallah masih gampang. Kemudian pada pertemuan kali ini ya, itu Ustaz Arab udah paham dengan yang kita sudah lalui konsep nilai mutlak, sudah kita akhiri pada pertemuan yang lalu itu, ini sedikit mengulang. Pada pertemuan kali ini kita masuk poin yang B, persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya. Jadi anak-anak Ustaz yang saya banggakan, bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu ada 3 bentuknya, ya. Ada 3 bentuknya. Yang pertama apa? Yang pertama nilai mutlak fx sama dengan c. Ya. Jadi kondisi yang pertama ini anak Ustaz, di sebelah kiri ada persamaan nilai ada nilai mutlak, di dalamnya fx berarti harus dalam bentuk fungsi. Berarti kalau fungsi itu ada variabelnya nanti. Di kanan hanya berbentuk c. Apa itu c? Konstanta. Siapa itu konstanta anak Ustaz? Iya, angka bebas, angka yang berdiri sendiri tanpa adanya embel-embel variabel. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, di sebelah kiri nilai mutlak yang di dalamnya ada fungsi linear variabel x-nya. Sebelah kanan tidak ada nilai mutlaknya, hanya fungsi linear. Yang mana gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nanti kita akan temui kalau soal seperti ini bagaimana penyelesaiannya. Yang ketiga, baik sebelah kiri maupun kanan, keduanya dalam bentuk nilai mutlak. Sebelah kiri nilai mutlak fx berarti nilai mutlak yang di dalamnya berbentuk fungsi linear. Sebelah kanan juga nilai mutlak yang di dalamnya berbentuk fungsi linear. Taib. Oleh karena itu anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas satu persatu. Ya. Kita akan bahas satu persatu ya, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas bentuk yang pertama dulu, ya. Coba lihat, kita masuk bentuk yang pertama, bentuk fx sama dengan c, ya. Ini dia bentuk yang pertama. Oke. Jadi karena di sini tidak ada definisi, kita langsung masuk ke contoh pembahasan, ya. Contoh soal. Kita antum bisa lihat nanti cara penyelesaiannya. Oke, bentuk yang pertama yaitu bentuk nilai mutlak fx sama dengan c. Contoh yang pertama, selesaikan persamaan x tambah 5 sama dengan 5. Pertama sekali anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, antum harus sesuaikan dulu nih. Ini bentuk ini udah sama nggak dengan bentuk yang pertama? Saya tanya. Sama? Sama Ustaz? Naam, sama. Ini nilai mutlak, di dalamnya ada fungsi linear, kan ada x-nya, ya, fungsi linear. Fungsi linear itu pangkat x-nya, pangkat tertingginya pangkat 1. Di luarnya ada c, bilangan konstanta berdiri sendiri, nilainya berapa? 5. Taib. Maka jawab. Cara menyelesaikannya, perhatikan anak Ustaz. Ya, insyaallah bisa antum perhatikan aja cara Ustaz menerangkan, insyaallah bisa. Jadi nilai mutlak x tambah 5 sama dengan 5, ini kita buat menjadi 2 jawaban. Kenapa 2 jawaban? Seperti definisi yang kemarin, ya. Yang pertama kita asumsikan, ini kita asumsikan positif. Maka kalau ini positif, ini tetap positif. Itulah dia masuk ke jenis yang pertama. Jadi x tambah 5 sama dengan 5. Karena kita asumsikan ini positif, maka di sini tetap positif. Yang satu lagi kita asumsikan di sini negatif. Kalau di sini negatif, bagaimana kita menyikapinya? Kalikan dengan negatif, maka x tambah 5 sama dengan
minus 5. Oleh karena itu, ayo kita selesaikan. Sudah sampai sini, tinggal menyelesaikannya seperti menyelesaikan persamaan linear. Menyelesaikan persamaan linear pada pelajaran matematika yang sudah pernah kita bahas di kelas di bangku SMP. Jadi tinggal pindah anak Ustaz. 5 ini positif nyebrang jadi minus 5, maka x-nya 0, dapat yang pertama. Yang kedua, x tambah 5 sama dengan minus 5, berarti x sama dengan minus 5, ini positif nyebrang jadi minus 5, maka x sama minus 10. Oleh karena itu dapatlah HP-nya berapa anak Ustaz? Untuk menuliskan HP diurutkan dari angka yang paling kecil kemudian angka yang lebih besar. Jadi minus 10 dengan 0 lebih kecil minus 10, kita buat duluan baru 0. Walaupun di beberapa buku kadang dia nggak pakai aturan itu, ya bebas. Dia buat 0 dulu baru minus 10 misalkan. Taib. Contoh yang kedua, perhatikan. Contoh yang kedua. Selesaikan persamaan 2x kurang 3 sama dengan 5. Coba kembalikan. Bentuk ini udah sama nggak dengan bentuk ini? Sama ya, Nana Ustaz ya? Mirip ya? Berarti C-nya 5, berarti fx-nya di sini 2x kurang 3. Mengerjakannya sama. Buat dulu menjadi dua cabang. Asumsikan di sini positif, maka ini tetap positif. Asumsikan di sini negatif, maka ini jadi kalikan dengan tanda negatif. Udah, kemudian setelah kita buat seperti itu, prosesnya sama, pindah kanan, pindah ke kiri ya kan? Maka di sini tadinya negatif, nyebrang jadi positif. 2x sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Ya, maka 2x sama dengan 8, maka dapatlah x 8 bagi 2 sama dengan 4. Yang kedua, 2x kurang 3 sama dengan minus 5. Kemudian 2x sama dengan minus 5 tambah 3, maka 2x utang 5 dibayar 3, maka minus 2, dapatlah nilai x-nya minus 2 dibagi 2 sama dengan minus 1. Kemudian buatkan juga HP-nya. Jadi setelah dapat nilai x-nya, buatkan HP-nya. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya minus 1 sama 4. Taib. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Jadi contoh yang ketiga anak Ustaz yang Ustaz banggakan, ini agak beda dia bentuknya. Selesaikan persamaan minus 3 dikali nilai mutlak 5 kurang Y sama dengan minus 6. Yang pertama sekali antum harus lihat, perhatikan, sama enggak bentuk yang soal contoh nomor 3 ini dengan bentuk yang pertama? Belum sama, betul. Karena bentuk yang pertama seperti ini. Ya kan, bentuk umumnya seperti ini. Antum harus kembalikan dia ke bentuk umum terlebih dahulu, baru bisa kita selesaikan. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk mengembalikan ini ke bentuk umum? Ustadz mau tanya dulu, di mana ini bedanya? Di mana yang lainnya dengan bentuk umum ini? Kalau ininya sama, C-nya berarti minus 6, ininya juga ada. Ini dia. Di bentuk umum tidak ada bilangan di depannya. Ya, tidak ada bilangan di depannya. Jadi bagaimana cara antum atau cara kita untuk menghilangkan dulu bilangannya di depannya? Untuk apa kita hilangkan? Untuk kita kembalikan ke bentuk umumnya, bentuk awal, ya, bentuk umum, agar bisa kita selesaikan. Oleh karena itu, maka di sini kan ada operasi kali ya, nah Ustaz ya, kali ya. Berarti ini kan sebenarnya minus 3 dikali nilai mutlak 5 kurang Y sama dengan minus 6. Maka yang lawan dari perkalian adalah pembagian. Oleh karena itu, bisalah kita buat nilai mutlak 5 kurang Y sama dengan, maka minus 6 dibagi minus 3. Ini dia. Saya ulangi, nilai mutlak 5 kurang Y sama dengan minus 6 dibagi minus 3. Ya, negatif bagi negatif jadi apa Nan Ustaz? Positif. Maka didapatilah jadinya bentuknya seperti ini. Nilai mutlak 5 kurang Y sama dengan 2. Sudah sampai seperti ini, kembalikan. Ustaz mau tanya, sama nggak dengan bentuk umum? Sekarang sudah sama nggak dia dengan bentuk umumnya? Sama saat, betul. Yang mana C-nya berarti di sini 2, ya, C-nya 2. Fx-nya berarti di sini berapa? 5 kurang Y, ya kan? Setelah sama dengan bentuk umum, baru kita selesaikan. Cara penyelesaian juga sama, Nana Ustaz.
tinggal buat cabang sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang sebelah kiri berarti 5 kurang Y sama dengan 2. Kenapa? Karena kita asumsikan di sini positif, maka nilai konstanta yang di sebelah kanan harus tetap positif. Maka pekerjaannya sama, berarti minus Y. Kemudian ini positif 2. Ini kan sebenarnya positif ya. Ingat kalau nggak tertulis berarti ada tanda positif, nyebrang jadi negatif. Berarti minus Y sama dengan 2 kurang 5 minus 3. Dikarenakan variabelnya bertanda negatif, antum harus upayakan supaya variabelnya bertanda positif. Bagaimana caranya? Maka kalikanlah dengan tanda negatif. Maka diperolehlah negatif kali negatif positif, negatif Y kali negatif positif Y, negatif 3 kali negatif jadi positif 3. Dapatlah nilai Y yang pertama berapa? 3 ya. Kalau masalah variabel tadi kok X ini Y bebas ya. Antum itu soal bisa saja dia pakai variabel yang lain, itu tidak masalah. Dia mau pakai variabel A, apakah pakai notasi, itu hanya variabel bebas, nggak harus selalu X ya. Kemudian untuk yang cabang yang kedua, asumsikan di sini bernilai negatif. Kalau di sini negatif, maka di sini pun konstantanya harus dikalikan dengan negatif. Maka jadilah seperti ini. 5 kurang Y sama dengan minus 2. Di sini ada tanda apa? Sebelum 5 ini positif, betul. Berarti minus Y sama dengan ini minus 2, ini positif, nyebrangkan ke kanan jadi negatif. Maka minus Y sama dengan negatif 2 dikurang 5 sama dengan minus 7. Dikarenakan variabelnya bertanda negatif, bagaimana upaya kita supaya jadi positif? Kalikan dengan tanda negatif, betul. Maka negatif dikali negatif jadi positif. Ini juga negatif kali negatif jadi positif. Maka dapatlah nilai Y-nya berapa? 3 sama 7. Maka kita buatlah HP-nya atau himpunan penyelesaiannya yaitu 3,7. Taib. Anak Ustaz yang Ustaz banggakan. Jadi insyaallah untuk bentuk yang pertama ini Ustaz yakin antum mudah untuk memahaminya. Jadi tengok ya. Jadi caranya, oke, jadi tinggal kembalikan ke bentuk umumnya, kemudian buat cabangnya, pastikan asumsikan kalau di kiri positif tetap positif, asumsikan kalau di kiri negatif maka harus berubah juga jadi dikalikan dengan tanda negatif. Kemudian proses selanjutnya seperti mengerjakan persamaan linear ya, pindah kanan, pindah kiri, ingat berubah tanda. Taib. Jadi Ustaz harap antum pahami, antum lihat kembali ya, antum lihat kembali video ini, antum lihat bagaimana yang sudah Ustaz terangkan untuk bentuk yang pertama ini, karena nanti Ustaz akan datangkan soal, antum harus kerjakan. Ustaz harap ini harus dicatat dulu nih, materi kita ini dicatat dulu di buku catatan dengan rapi. Mana yang penting-penting antum tandai, apakah dilingkari, apakah diberi kotak, apakah diwarnai, yaitu strategi antum masing-masing untuk memudahkan nanti untuk persiapan ujian. Kemudian Ustaz harapkan latihannya dikerjakan sebagaimana Ustaz mengerjakannya secara sistematis. Antum bisa lihat, nampak prosesnya, nampak proses pengerjaannya sampai dapat hasilnya. Begitu juga Ustaz harapkan antum mengerjakan soal latihan seperti itu ya. Harus jelas, sistematis, nampak prosesnya, nampak langkah-langkahnya, baru dapat hasilnya. Gak bisa langsung tiba-tiba dapat hasil ya, Ustaz gak inginkan seperti itu. Oleh karena itu Ustaz harapkan kerjakan di buku latihan dengan rapi ya. Ustaz berikan 3 soal, nanti antum bisa lihat, akan dikirim oleh admin ke grup kelas 10C. Antum kerjakan, Ustaz tunggu nanti sampai pukul 18.00 ya. Ustaz sangat berharap kerjasama yang baik dari antum ya. Ustaz di sini berupaya memberikan penjelasan terhadap materi, antum berupaya mengerjakan ya. Kemudian ya mungkin cukup kemudian Ustaz harapkan tepat waktu mengumpulkannya, rapi ya. Tunjukkan keseriusan antum dalam mengikuti pelajaran walaupun di rumah. Taib, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan pada mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya, saya tunggu ya sampai pukul 18.00. Saya tunggu dengan senang hati. Taib.